Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita sedikit belajar mengenai penerapan dari metode certainty factor. Oke. Nah, di sini katanya certainty factor atau faktor kepastian diperkenalkan oleh Sir Clive Buchanan dalam pembuatan MWCIN. Nah, di sini katanya certainty factor merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MWCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Nah, kita langsung aja ke penerapannya. Di sini bisa kita lihat kita menganalisa penyakit yang bakal diteliti. Di sini bisa kita lihat penyakitnya adalah HIV dan AIDS. Atau bisa kita bilang HIV atau AIDS. Nah, di sini setelah diteliti kita mendapati 4 gejala. Bukan gejala tapi 4 tingkatan dari stadiumnya. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Nah, bisa kita lihat dari setiap stadium tersebut terdiri dari beberapa gejala yang menunjukkan bahwasannya kelengkapan dari gejala-gejala tersebut nantinya bakal menyatakan bahwasannya dia berada di tingkatan yang mana. Nah, di sini dari stadium 1 bisa kita lihat dari 7 gejala. Di stadium 2 terdiri dari 12 gejala dan stadium 3 terdiri dari 5 gejala, stadium 4 terdiri dari 7 gejala. Nah, data itu telah diteliti dan didapat dari pakar. Dan bisa juga jika kita ingin mengambil data itu melalui buku, tapi memang lebih baik karena ini merupakan sistem pakar, data tersebut haruslah didapat melalui pakar. Nah, di sini bisa kita lihat nilai kepercayaan dari setiap gejala. Jadi setiap gejala tersebut nantinya bakal memiliki nilai MB dan nilai MD. Nah, MB itu merupakan nilai kepastian, sedangkan MD merupakan nilai ketidakpastian. Nah, MB ini didapat dari pakar, sedangkan MD itu didapat dari user yang merasakan. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini tabelnya. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, dan ini nilai-nilainya. Nah, selanjutnya dari nilai-nilai tersebut, maka kita akan melakukan perhitungan manual dari nilai MB yang berada di stadium 1. Nah, di sini bisa kita masukkan setiap kemungkinan yang terjadi dari gejala-gejala tersebut. Karena kita menggunakan metode certainty factor, maka dia akan berurutan. Nah, berurutan itu seperti apa? Maka dimulai dari gejala yang pertama itu apa yang kita simpan di dalam database, selanjutnya apa. Nah, setelah itu di sini bisa kita lihat awalnya adalah tenggorokan sakit, kemudian sakit kepala. Maka jika kedua gejala ini dirasakan oleh user, maka perhitungan manualnya adalah 0,1, 0,1, 1 dikurang 0,1 sama dengan hasilnya adalah 0,19. Nah, bagaimana bisa seperti itu? 0,1 ini berasal dari mana? Ayo. Nah, 0,1 ini berasal dari tenggorokan sakit. 0,1 yang ini berasal dari sakit kepala. 0,1 yang ini diambil dari sini. Nah, hasilnya nanti itu bakal menjadi nilai yang baru di sini. Maka kita ambil 0,19 itu asalnya dari hasil yang pertama yang di awal. Nah, ditambah 0,1 itu berasal dari demam. Nah, dan 1 ini merupakan bagian dari rumus dan nantinya itu akan
berlaku sampai seterusnya sehingga seluruh gejala itu dihitung. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini setelah kita menghitung nilai manual dari MD, kita juga menghitung nilai manual dari MD. Nah, itu juga sama, langkah-langkahnya hanya saja di sini yang kita hitung adalah nilai MD-nya. Nah, selanjutnya kedua nilai tersebut akan dikurangi. Nah, maka nilai yang didapat di MD dikurang dari yang didapat di MD, sehingga dihasilkan seperti ini. Oke, ini didapat melalui setiap gejala yang dirasakan oleh si user nantinya. Nah, stadium 2 juga sama hitungannya, maka kita lewatkan aja. Stadium 3 juga sama dan 4 juga sama karena dia merupakan certainty factor. Nah, kesimpulannya adalah dari perhitungan ini nantinya jika diterapkan di sistem akal milik kita, dia akan mengetahui berapa nilai kepastian yang didapat oleh sistem akal tersebut dan yang nantinya bisa menjadi tolak ukur bagi si user sehingga dia bisa memastikan bahwasannya dia berada di stadium yang mana. Nah, saya rasa cukup untuk pertanyaan bisa dimasukin ke dalam komentar YouTube ini, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.